Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Wahya dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 4112110013. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan manajemen sistem informasi selama 1 semester pada kuis pertemuan 15. Sistem informasi dalam global bisnis saat ini. Bagaimana sistem informasi global bisnis dan mengapa mereka begitu penting untuk menjalankan global bisnis saat ini? Sistem informasi adalah dasar rantai pasokan yang bergerak cepat. Seperti pada internet, memungkinkan banyak bisnis yang membeli, yang menjual, dan juga mengiklankan. Sistem informasi juga merupakan landasan untuk menjalankan bisnis saat ini. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dari lingkungan organisasi untuk mendukung fungsi organisasi. Selanjutnya, intervensi antara organisasi dan sistem informasi. Dalam sistem ini, ada saling tergantungan yang berkembang antara sistem informasi perusahaan dan juga pada bisnisnya. Seperti pada perubahan strategi, pada aturan, pada pada proses bisnis yang membutuhkan perubahan perangkat keras seperti database dan telekomunikasi. Fungsi sistem informasi. Sebuah sistem informasi tentunya berisi tentang sebuah organisasi dan lingkungan. Tiga aktivitas ini seperti dasar masukan, pemrosesan, dan keluaran menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya, tingkat perusahaan. Di sini ada 3 tingkat perusahaan. Yang pertama, manajemen senior, yaitu yang bertugas untuk membuat strategis dengan jangka panjang dan memastikan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua, ada manajemen menengah. Manajemen menengah menjalankan program dan rencana manajemen dari senior. Dan yang ketiga, manajemen operasional. Ini bertanggung jawab untuk memantau kegiatan bisnis sehari-hari. Selanjutnya, 2, e-bisnis dan kolaborasi global. Apa peran fungsi sistem informasi dalam bisnis? Peran sistem informasi dalam bisnis adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas layanan teknologi informasi. Ini bertanggung jawab seperti pada perangkat keras, pada perangkat lunak, dan pada penyimpanan. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pada perusahaan. Selanjutnya, persyaratan kerjasama. Dalam persyaratan kerjasama ini saling berkaitan untuk kolaborasi kualitas untuk mencapai kinerja perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi, organisasi, dan strategi. Hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Organisasi dan teknologi informasi tentunya sangat berhubungan seperti pada lingkungan, pada budaya, pada struktur, pada proses bisnis ataupun politik dan manajemen juga. Selanjutnya, model kekuatan kompetitif porter. Dalam model kekuatan kompetitif porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan persaingan langsung, tapi juga seperti pada kekuatan lain seperti pada dalam industri, seperti industri pasar baru, produk berganti, dan lain sebagainya. Yang keempat, masalah etika dan sosial dalam sistem informasi. Hubungan isu sosial dan politik dalam masyarakat informasi. Pengenalan teknologi informasi tentunya memiliki efek seperti mengangkat isu etika dan politik baru yang harus ditangani pada tingkat individu sosial. Selanjutnya, kesadaran hubungan
nanofibi atau disebut NORA. Teknologi NORA ini dapat mengambil informasi tentang orang-orang dari sumber yang berbeda dan menemukan hubungan yang tidak jelas. Ini mungkin menemukan misalnya pada pelamar pekerjaan, contohnya pada di pekerjaan kasino, berbagai nomor telepon dengan penjahat yang dikenal, dengan mengeluarkan peringatan kepada manajer perekrutnya. Lalu yang kelima, infrastruktur TI dan teknologi yang muncul. Hubungan antara perusahaan, infrastruktur, TI, dan bisnis. Layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, seperti pemasok pada karyawan, merupakan fungsi langsung dari infrastruktur TI yang mendukung bisnis perusahaan. Selanjutnya, ekosistem infrastruktur. Di sini ada 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur TI bagi perusahaan. Lanjut ke-6, fondasi bisnis intelijen, basis data dan informasi. Apa kemampuan utama sistem pemanajemen bisnis data (DBMS) dan mengapa DBMS rasional begitu kuat? Kemampuan utama DBMS mencakup pada kemampuan seperti pada definisi data, kamus data, atau kemampuan definisi yang menentukan isi dari basis data. Lalu cara kerja blockchain. Cara kerja blockchain menyimpan daftar catatan terus berkembang yang disebut blok. Setiap bloknya itu berisi stempel, waktu, dan tautan blok sebelumnya. Selanjutnya, telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel. Itu pada modem, fungsi modem. Modem adalah perangkat yang menjemarkan sinyal digital ke dalam bentuk analog, sehingga komputer dapat mengirimkan data melalui jaringan analog, seperti pada telepon atau jaringan kabel lainnya. Lalu bagaimana voice over IP bekerja? Panggilan telepon over IP mendigitalkan dan mengucapkan pesan suara menjadi paket data. Prosesor yang dekat dengan ini adalah disebut sebagai gateway yang mengatur urutan yang benar. Lalu jaringan swasta virtual menggunakan internet atau yang bisa kita sebut VPN. VPN ini adalah jaringan pribadi komputer yang terhubung menggunakan koneksi terowongan yang aman melalui internet. Lalu 8, mengamankan sistem informasi. Contoh kode bahaya bisa kita lihat sendiri di sini, merupakan contoh kode bahaya pada crypter, dan accessor. Selanjutnya contoh kejahatan komputer. Bisa kita lihat sendiri di sini. Selanjutnya, firewall perusahaan. Firewall ditempatkan di antara jaringan pribadi, perusahaan, dan internet publik, dan juga jaringan lain yang dipercaya untuk melindungi dari yang tidak sah. Lalu yang ke-9, mencapai keunggulan operasional dan keiniman pelanggan perusahaan aplikasi. Cara kerja sistem perusahaan. Sistem perusahaan menampilkan satu set modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat di mana proses bisnisnya di seluruh perusahaan dapat berbagi data. Selanjutnya, rantai pasokan pengembangan internet. Rantai pasokan bersih internet ini muncul pada sistem logistik digital yang menyediakan komunikasi multi arah pada perusahaan. Selanjutnya, e-commerce, pasar digital, barang digital. E-commerce adalah kombinasi menarik dari model bisnis dan teknologi informasi baru. Manfaat integrasi bagi konsumen. Saluran distribusi tipikal memiliki lapisan perantara yang masing-masing itu menambah akhir suatu produk, seperti pada shooter yang dalam contoh ini
menghapus lapisan menurunnya biaya akhir kepada persaingan. Selanjutnya, waktu kehadiran e-commerce. Dalam eh, fase pertama yaitu perencanaan. Aktivitas yang dilakukan adalah membayangkan kehadiran web seperti menentukan personel. Lalu fase kedua, mengembangkan situs web. Ini memperoleh konten seperti mengambil desain situs. Lalu yang ketiga, fase 3, implementasi web. Di sini aktivitas yang dilakukan adalah mengembangkan kata kunci yang. Lalu yang keempat, fase rencana media sosial. Aktivitasnya adalah seperti pada mengidentifikasi platform dari konten sosial yang sesuai dari produk dengan layanan. Lalu pada fase kelima, media sosial penerapan. Aktivitas yang dilakukan adalah mengembangkan kehadiran seperti pada Facebook, pada Twitter, atau pada Pinterest, dan lain sebagainya. Lalu fase ke-6, paket seluler. Ini aktivitas ini mengembangkan rencana seluler. Lalu selanjutnya 11, mengolah pengetahuan dan kecerdasan buatan. Apa peran sistem manajemen pengetahuan dalam bisnis? Manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Selanjutnya, jenis sistem apa yang digunakan untuk manajemen pengetahuan? Sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan adalah upaya perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusi, dan menerapkan konten seperti pada pengetahuan digital. Lalu 12, meningkatkan pengambilan keputusan. Persyaratan informasi untuk pengambilan keputusan utama. Di sini dapat kita lihat pada senior pengolahan, karakteristik keputusannya adalah tidak teratur. Lalu yang kedua, manajemen menengah, karakteristiknya adalah semi terbuka. Lalu manajemen operasional, karakteristik manajemen operasional adalah tersusun. Manajemen senior, manajemen menengah, manajemen operasional memiliki berbagai jenis keputusan persyaratan informasi. Lalu selanjutnya, tahap dalam pengambilan keputusan. Lalu 13, selanjutnya membangun sistem informasi. Bagaimana membangun sistem informasi baru menghasilkan perubahan organisasi? Membangun sistem informasi baru merupakan bentuk perubahan organisasi yang terencana. 4 jenis perubahan yang dimungkinkan teknologi adalah seperti yang pertama, otomatisasi. Yang kedua, rational prosedur. Yang ketiga, desain ulang bisnis. Dan yang keempat, pergeseran paradigma. Siklus hidup pengembangan sistem tradisional. Siklus hidup pengembangan sistem membagi sistem ke dalam tahap formal, dengan setiap tahap memerlukan penyesuaian. Lalu selanjutnya yang ke-14, mengelola proyek. Apa tujuan dari manajemen proyek dan mengapa begitu penting dalam mengembangkan informasi? Manajemen proyek tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dikirimnya tepat waktu dan juga sesuai anggaran. Kegiatan manajemen proyek juga merencanakan pekerjaan seperti menilai risiko, memperkirakan atau memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang selanjutnya, yang ke-15, mengolah sistem global. Faktor utama apa yang mendorong internasional bisnis? Pertumbuhan komunikasi dan transportasi internasional yang murah menciptakan budaya dunia dengan harapan norma yang stabil. Lalu apa alternatif untuk mengembangkan bisnis global? Ada 4 strategi dasar internasional seperti ekspor steer domestik, terus multinasional, waralaba, dan juga transisional. Dalam strategi internasional ini, semua faktor produksi dikoordinasikan dalam skala global.
Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.